Hai guys, ini dia adalah Samsung Galaxy Z Flip 7. Jadi ini adalah smartphone flip terbarunya Samsung yang resmi di Indonesia. Kita penasaran banget seperti apa improvement dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi kita akan buka di sini masih segel ya, masih baru. Jadi kita masih fresh from the oven. Jadi kita penasaran sekali seperti apa smartphone-nya. Dan ini kita dapat varian yang warna jet black ya, 12 GB ya. Di sini kalau kalian tertarik beli, kita buka saja. Sesimpel itu guys untuk bukanya. Jadi seret, tinggal dibuka, kita buka. Harusnya sih boxnya tipis, tapi karena kita penasaran aja, di sini warna jet black. Di sini seperti biasa kalian akan dapat di sini adalah kabel charger. Jadi kalian masih lumayan dapat dapat kabel charger USB-C to USB-C, kitab-kitab, buku panduan ya, kurang lebih seperti itu aja. Dan di sini ada smartphone-nya. Di sini nggak ada apa-apanya lagi. Kita bereskan baru kita fokus ke smartphone-nya. Oke guys, kita sudah buka untuk tadi protektornya tambahan. Kalau kalian lihat di sini, dia model hinge-nya itu, wah, ini sih menarik sih guys. Ini flat-nya, tapi dia nggak benar-benar 180 derajat kalau kita lihat dari sini ya. Terus di sini kalau kalian lihat, dia tampilannya seperti ini, warna jet black-nya, cakep ya warna jet black-nya. Terus di sini ada volume down, tombol power, di sini ada mikrofon ya kayaknya, terus ada garis antena, bagian atas ada speaker lagi atau mikrofon juga ya, campuran. Terus kemudian mikrofon, bagian sini ada SIM tray, bagian sini ada untuk sinyalnya juga, bagian bawah ada mikrofon lagi, ada USB-C, ada speaker ya. Kita buka untuk SIM card-nya sambil kita nyalakan dulu. Di sini kita mau lihat, ya ini cakep sih guys. Secara desain sih menurut kita ini adalah improvement dibandingkan generasi sebelumnya ya. Karena layar cover screen-nya itu sekarang jadi cakep ya guys. Kita nyalakan dulu. Di sini kalau kita nyalakan, bagian belakangnya juga nyala ya. Bagian depan nyala, bagian belakang nyala. Di sini power by Android juga. Kita coba sambil keluarkan SIM tray-nya. Di sini kita mau lihat. Dia SIM tray-nya dia cuma single SIM card saja. Jadi kalian harus, kalau kalian mau single SIM plus kalian bisa pakai eSIM harusnya kalau punya Samsung Flip ini. Kita taruh dulu, kita set up, dan kalau kalian lihat ini kita flex di sini. Cakep ya. Ini bagus. Kita set up dulu, nanti kita akan kembali lagi buat tunjukkan kepada kalian detail yang lebih lengkap dari Samsung Galaxy Z Flip 7 ini ya. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah selesai setup untuk Samsung Galaxy Z Flip 7-nya ini. Jadi ini adalah tampilannya yang dimana kalau kita aktifkan seperti ini, kita bisa banget untuk mengaktifkan layar cover screen-nya. Dan ini sekarang penuh ya guys. Jadi kalau kalian lihat ini penuh dan cakep ya untuk secara ininya. Fiturnya kurang lebih seperti ini, dan dia memang menariknya di sini dia ada 2 kamera dan sekarang full screen ya. Kalau yang sebelumnya dia belum full screen seperti ini. Dan ini cakep ya kalau kalian lihat, kurang lebih desainnya seperti ini, dan kalau kita buka seperti ini. Dan ini cakep, dan ini tadi wallpapernya generate by AI-nya dari Samsung juga. Cakep guys. Terus kemudian di sini kita mulai terlebih dahulu dari aplikasi i/4 terlebih dahulu. Kita mulai secara sistemnya. Di sini dia RAM-nya 12 GB ya. Di sini sisa 444,73 dari 512 GB. Kemudian di sini harusnya Bluetooth-nya Bluetooth 5.4 atau 6 ya. Terus kemudian dia Samsung Exynos 2500, ini adalah chipset barunya dari Samsung dengan fabrikasi 3 nanometer. Ini menarik ya, 3 nanometer ya guys. Kemudian layarnya di sini dia untuk yang desainnya Full HD Plus ya. Kemudian refresh rate-nya 120 Hz, tapi cover screen-nya juga di sini dia refresh rate-nya sampai 120 Hz yang paling baru ya guys. Kalau sebelumnya belum 120 Hz untuk yang cover screen. Cakep ya. Terus untuk baterainya di 4000, di sini kedetailnya 4174, harusnya 4200 kalau nggak salah. Android-nya Android 16 ya guys. Jadi ini device Samsung pertama yang pakai Android 16. Dan gue coba banget ya, di security 1 Juli 2025, jadi sudah terupdate juga. Kameranya dia kamera 50 megapiksel, kamera depannya 10 megapiksel. Terus kita mau coba untuk di sini untuk multitouch-nya harusnya sih di 10 titik ya. Di sini kalau kalian lihat, di sini 10 titik ya. Nice ya. Kemudian kita mau coba untuk lihat dev check. Di sini Samsung Galaxy SM F766B Android 16, Exynos 9955 atau 2500 yang terkenalnya. Kemudian di sini untuk layarnya dia sendiri sebenarnya
segini ya, Full HD+, sampai dia LTPO juga, Dynamic AMOLED ya. HDR 10, 12GB, OFS, storage-nya, Bluetooth-nya semua detect. Audionya support semua sampai Pro Audio, USB sudah support OTG, fingerprint scanner, kemudian face detection ada, inframerah tidak ada, NFC ada, GPS ada. Untuk Wi-Fi sudah pasti L1. Baterai di sini harusnya 4200, Wi-Fi 6 di sini kedeteknya. Terus untuk kamera 50 megapiksel plus optical image stabilization, kamera ultrawide 12, kamera depan 10 ya guys. Kemudian untuk sensornya dia lengkap pasti untuk HP flagship ya, jangan sampai nggak lengkap. Terus kita mau coba untuk cek secara kamera 2 API-nya dia full, nice ya, jadi bisa dioprek. Kemudian di sini untuk device info HW kita mau cek Exynos 2500, kemudian di sini layarnya dia sampai Full HD+. Di sini 12GB, kameranya di sini kalau kalian lihat 50 megapiksel pakai S5K GN3. Kamera depannya pakai Sony IMX825. Kamera ultrawide-nya Sony IMX825 juga. Jadi kamera depan sama kamera belakang ultrawide-nya sama sensornya. Kalau di sini ya. Di sini 4300 ya untuk mAh baterainya. Ya koreksi nanti kita akan update secara speknya. Kemudian sensor lengkap sampai barometer juga lengkap. Terus Wi-Fi-nya di sini Wi-Fi 7 ya. Jadi Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 7. Kemudian kita mau coba cek secara skor Antutu terlebih dahulu. Di sini dapat angka 1,19 juta ya guys. Jadi ini 1.197.000, sorry. Itu nggak terlalu yang besar-besar banget. Beda sama Snapdragon 8 Elite ya. Dimana Snapdragon 8 Elite itu biasanya sudah tembus di 2 jutaan untuk skor Antutunya. Dan yaitu, terus tapi rata-rata user flip nggak terlalu pentingin itu sih. Terus kita mau coba cek untuk kameranya sendiri. Di sini ada kameranya, ada modenya apa saja. Di sini ada mode foto, ada potret, ada video. Di sini videonya dia bisa sampai 4K di 60 fps untuk kamera utama. Ultrawide juga sama, kamera depan juga sama ya guys, jadi sama semua. Di sini kita kembalikan dulu, di sini more, ada Expert RAW, Pro Video, Night Mode, Food, Panorama, Slow Motion, Time Hyperlapse, Portrait Video, Dual Recording, Single Tap. Dan di sini kalau kalian aktifkan juga seperti ini, kalau kalian model seperti ini, dia akan mode kameranya seperti handycam ya. Jadi di sini untuk ininya, di sini untuk preview kameranya. Atau kalian tutup, kalian mau buka kamera juga bisa. Di sini kalian tinggal aktifkan seperti ini, dan ini bisa banget kalian aktifkan seperti ini. Mau mode video juga bisa dia atur. Ini menarik ya, dia bisa atur videonya, foto, ada potret juga, jadi cakep ya. Ini menarik banget. Dan kita habis ini tes speaker, habis itu kita masuk ke closing dan kita tutup ya guys. Oke guys, gimana menurut untuk kualitas dari Samsung Galaxy Z Flip 7? Memang speakernya cakep ya guys, apalagi kita berasa banget improvement dari sisi layar cover screen-nya yang sekarang lebih nyaman banget untuk dipakai sehari-hari, lebih nyaman untuk kita lebih banyak multifungsinya, dan ini harus kalian kustomisasi dengan Good Lock juga. Good Lock itu adalah aplikasi yang ada di Galaxy Store ya guys, jadi seperti Play Store-nya dari Samsung sendiri. Dan ini menarik ya guys, kita sudah preview awal ini cakep, dan kita juga kemarin sempat cobain yang Z Fold 7 juga, jadi ini tipis juga, dan ini menarik juga ya guys. Nanti kita review terpisah ya guys masing-masing. Dan itu dia untuk first impression-nya. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan thank you sudah nonton video. Jangan lupa like kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye bye.